Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Bukat Perdana dengan NIM 2017-210582. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh corporate social responsibility, rasio aktivitas, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public yang berada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sudah kita ketahui kan, perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan menjadi lebih profesional, dan bertambah lagi pesaing di setiap waktu, baik yang pesaing yang berorientasi dari nasional maupun pesaing yang berorientasi dari internasional atau multinasional corporation. Nah, sehingga setiap perusahaan wajib berusaha untuk menampilkan yang maksimal, baik dalam segi kinerja perusahaan, dan harus didukung dengan strategi yang matang dalam segala segi, termasuk dalam manajemen keuangannya. Nah, kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkembang tingkat permintaan yang kompleks menimbulkan berbagai macam industri yang hanya fokus menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bisa membuat pesaing dagang menjadi semakin ketat. Yang utama antar sejenis, dan yang persaingan terjadi karena konsumen dapat memudahkan mengalihkan minat permintaannya pada produk pesaing yang lebih kompetitif. Persaingan dagang tersebut menjadi tuntutan perusahaan untuk memiliki performance yang baik agar perusahaan bisa bertahan atau bahkan maju dalam pangsa pasarnya. Salah satu ukuran perusahaan memiliki performance yang baik bisa dilihat dari kinerja keuangannya. Pengelolaan keuangan pada perusahaan yang baik akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan perusahaan baik dapat dilihat dari laporan keuangannya. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca perhitungan, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi setiap aktivitas transaksi yang bisa diukur dengan nilai uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Dan laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pendapatan biaya dan laba perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan posisi keuangan yang sering disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan yang mempunyai peranan penting dalam memberi informasi mengenai beberapa besar jumlah dana dan kemana saja dan digunakan, serta mana sumber dana itu diambil. Pada awalnya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan adalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Tetapi setelah itu, laporan keuangan tidak hanya untuk alat ukur penguji saja, akan tetapi juga sebagai dasar untuk dapat mengetahui atau melihat kinerja keuangan perusahaan, di mana dengan hasil analisis itu dapat diketahui penggunaan sumber-sumber ekonominya tersebut. Untuk penilaian pada kinerja keuangan suatu perusahaan dibutuhkan adanya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan diperlukan sebagai suatu usaha atau aktivitas untuk membuat informasi pada suatu laporan keuangan yang kompleks ke dalam elemen-elemen lebih singkat dan mudah dipahami. Dan demikian, menganalisis sebagai pos dalam laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan dan operasional di suatu perusahaan. Selanjutnya ada CSR. CSR merupakan suatu konsep atau gerakan yang dibuat oleh perusahaan untuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan atau ruang lingkup sekitar di mana perusahaan itu berdiri. Nah, seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat yang menyeluruh. Fokusnya, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut
didirikan. Mendefinisikan kebijakan sosial sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam penggunaan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat atau lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan perusahaan menerapkan kebijakan sosial mengharapkan akan memperoleh respon-respon positif oleh para pelaku pasar. Pengungkapan informasi kebijakan sosial diharapkan memberikan informasi bagi investor selain dari yang sudah tersedia dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, pengungkapan terhadap informasi kebijakan sosial diharapkan untuk mampu menunjang kinerja keuangan perusahaan itu. Selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan pada umumnya sering digunakan rasio keuangan. Rasio keuangan itu sendiri terbagi dari berbagai macam, yang salah satunya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang bisa mengukur kinerja manajemen dalam pengelolaan di dalam perusahaan, yaitu pada sumber daya atau aset aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio aktivitas ini adalah rasio yang melakukan perbandingan pada tingkat penjualan dan investor pada semua aset yang dimiliki dari itu semua. Fungsi akuntansi keuangan perusahaan bisa berjalan lancar. Di penelitian ini, rasio aktivitas berpengaruh signifikan positif dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh rasio aktivitas dalam nilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini dapat mengukur bagaimana kinerja perputaran aktiva perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka bisa dikatakan perusahaan berada dalam masalah kecil. Selanjutnya ada pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Berpengaruh signifikan positif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap sebabkan karena sifat manajemen laba dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja keuangan, tergantung dari efektif tidaknya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh para manajernya itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di BEI? Yang kedua, apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di BEI? Yang ketiga, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menguji pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagi perusahaan penelitian dapat memberikan masukan berupa saran-saran serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan pada manajemen di bidang finansial dalam kegiatan operasionalnya demi kelancaran dan kelangsungan usahanya. Yang kedua itu, bagi penulis untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisis permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Yang ketiga, bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. Yang selanjutnya ada sistem penulisan. Sistematika penulisan dari penyusunan skripsi secara umum mengikuti aturan dari panduan yang tercantum pada buku pedoman penulisan dan penilaian skripsi di STIE Perbanas Surabaya tahun akademik 2017 sampai 2018 semester genap. Adapun penyusunan dari skripsi dibagi menjadi 5 bab utama, yaitu bab pertama itu ada pendahuluan. Dalam bab ini
Dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian secara sistematika penelitian. Di bab 2, landasan teori, dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian dan analisis yang penulis sampaikan. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang lokasi dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis. Pada bab 4, pembahasan atau analisis. Dalam bab ini, penulis melakukan kajian atau analisis terhadap materi penulis yang angkat sesuai dengan judul yang disampaikan. Dan yang terakhir, bab 5, penutup. Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan yang didapat oleh penulis beserta saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan sebagai masukan. Nah, selanjutnya beralih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ada penelitian terdahulu. Nah, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penjelasan topik yang saling berkaitan. Yang saya ambil ada 3 judul dari sumber-sumber penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Rila Gantino 2016. Nah, penelitian ini dari Rila Gantino berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai dengan 2014. Yang kedua itu ada Lombok DR Tampu Bolon 2015. Penelitian ini dari Lombok Tampu Bolon berjudul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage terhadap penilaian kinerja keuangan studi empiris perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2012. Dan yang terakhir itu ada Lucy Corfonti Umat 2013 yang berjudul Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Selanjutnya ada landasan teori, yang dimana landasan teori yang pertama itu ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan sendiri dapat dilakukan analisis melalui laporan keuangan dengan menggunakan berbagai rasio. Penelitian ini menggunakan berbagai rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran variabel seperti ROA dan ROE. Yang dimana ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, bahwa semakin besar ROA, maka semakin baik pihak manajemen dalam memanfaatkan atau mengelola seluruh aktifanya, sehingga akan besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Besar nilai ROA bisa dihitung dengan rumus ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dan dikali 100%. Selanjutnya untuk ROE adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memakai modal sendiri, sehingga ROE sering dikatakan sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE juga dapat diartikan sebagai hasil pengembalian atas ekuitas, yang dimana merupakan rasio yang dapat memberikan petunjuk seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih atau digunakan untuk tolak ukur besar jumlah laba bersih yang akan didapat dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total ekuitas. Nah, untuk mengukur ROE sendiri itu rumusnya ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total equity dikali 100%. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Nah, kesadaran terhadap CSR itu sendiri yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi yang diperlukan demi tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat di sekitar perusahaan yang didirikan itu. Rumus dari CSR sendiri itu CSR DIJ sama dengan sigma XIJ dibagi NJ.
Yang kedua itu ada rasio aktivitas, yang dimana rasio aktivitas ini terdapat jenis-jenis rasio aktivitas itu sendiri. Yang pertama itu ada total aset turnover atau perputaran aktiva, yang dimana rumusnya total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua ada working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja, yang dimana penjualan atau modal kerja bersih atau penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang ketiga itu ada rasio perputaran aktivitas tetap, yang biasanya bisa disebut fixed asset turnover, yang dimana rumusnya itu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Yang keempat itu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, yang dimana rumusnya itu perputaran persediaan sama dengan pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang kelima itu ada rata-rata umur piutang, yang dimana rumusnya itu rata-rata umur piutang sama dengan piutang dibagi penjualan per hari dikali 365 atau penjualan itu sendiri. Yang keenam perputaran asing, yang dimana rumusnya itu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau penjualan kredit dibagi piutang rata-rata dikurangi penjualan bersih. Ya, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada corporate social responsibility, yang dimana itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang artinya, jika corporate social responsibility itu meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Nah, hubungan variabelnya itu CSR sendiri adalah bentuk dari kepedulian perusahaan pada masyarakat melalui aksi-aksi sosial. Tentu ini sangat berpengaruh pada kinerja keuangan. Saya ambil contoh PT Gudang Garam. PT Gudang Garam ini sering mengadakan charity atau memberikan beasiswa-beasiswa kepada anak muda melalui cabang-cabang olahraga seperti badminton. Nah, citra baik PT Gudang Garam ini akan selalu ternotis kepada masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat lebih memilih produk Gudang Garam ketimbang produk-produk lainnya. Dengan alasan jika kita membeli produk Gudang Garam, maka uang kita akan bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita atau di Indonesia sendiri. Yang kedua itu ada rasio aktivitas. Sama, rasio aktivitas juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bila rasio aktivitas itu meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Hubungan pengaruh variabelnya sendiri itu, rasio aktivitas ini merupakan alat ukur seberapa efisiensi aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan, sehingga rasio ini dapat digunakan untuk memprediksi laba yang akan datang. Nah, jika semakin besar tingkat perputaran aktiva, maka kemungkinan perusahaan berada di dalam masalah kecil, dan itu sangat berhubungan sekali dengan kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada struktur kepemilikan. Juga sama, struktur pemilikan pengaruhnya itu positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang dimana bila struktur kepemilikan itu meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Nah, hubungan variabelnya itu dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa struktur pemilikan dapat meningkatkan kinerja keuangan karena adanya monitor manajemen secara efektif melalui pengendalian oleh board of directors, pemilihan karyawan perusahaan, dan pemilihan kompensasi. Ya, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirancang, maka hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama itu, hipotesis pertama itu corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis kedua, rasio keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ketiga, struktur kepemilikan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis keempat, corporate social responsibility, rasio aktivitas, struktur kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Setelah itu beralih ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada rancangan penelitian. Nah,
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplantif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel yaitu corporate social responsibility, rasio aktivitas, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan perspektif tujuan penelitian ini, merupakan pengujian hipotesis yang diuji dari kebenarannya dianggap sebagai hasil awal sebelum dilakukan penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data sekunder, karena data yang digunakan adalah data perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Setelah itu ada identifikasi variabel. Berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya itu yang pertama variabel terikat atau dependen atau variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada variabel bebas dan variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility, rasio aktivitas, dan struktur kepemilikan. Setelah itu ada batasan penelitian, yang dimana penulis ini menyadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan. Adapun batasan-batasan yang ada di dalam penelitian ini, yang pertama itu adalah sampel pada peneliti ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, variabel dependen hanya kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga itu variabel independen hanya menggunakan corporate social responsibility, rasio aktivitas, dan struktur kepemilikan. Setelah itu juga ada definisi operasional dan pengukuran variabel, yang dimana agar penelitian tidak menyimpang dari apa yang saya telah rancang pada kerangka pemikiran. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel dependen maupun variabel independen, serta alat pengukur yang digunakan dalam penelitian ini di tiap-tiap variabelnya. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, pada populasi penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada periode 2016 sampai dengan 2020 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling, dan kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai pengukuran kinerja keuangan di dalam laporan tahuannya. Yang terakhir itu ada perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai manajemen aset di dalam laporan tahunannya. Setelah itu ada data dan metode pengumpulan data, yang dimana penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari periode 2016 sampai dengan 2020 dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur atau annual report yang terdaftar di BEI selama periode 2016 sampai dengan 2020. Dapat dilihat juga pada situs resminya, yaitu www.idx.co.id. Setelah itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen studi dokumenter, yang merupakan teknik pengumpulan data di mana data dikumpulkan dari hasil studi sebelumnya yang didokumentasikan dalam bentuk buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknis analisis data. Di dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif
dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan diketahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan tahapan analisis dengan melakukan uji Locke-Della linier atau yang sering disebut dengan uji asumsi klasik. Untuk melihat apakah model regresi berganda layak atau digunakan dalam penelitian ini, juga dengan melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda yang harus memenuhi kriteria yaitu uji F-test dan uji T-test. Analisis deskripsi sendiri ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menguji penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data telah terkumpul tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua itu ada analisis uji hipotesis, yang dimana ada uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Yang diuji asumsi klasik itu ada 4 ujian. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang mana bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Yang kedua itu ada uji multikoliniaritas, yang dimana bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbukti adanya hubungan antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga itu ada uji autokorelasi, yang dimana bertujuan untuk menguji apakah dalam bentuk regresi linear ada hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Dan yang terakhir itu ada uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berlaku ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, setelah itu saya akan jelaskan tentang uji kelayakan model, yang dimana ada 2, yaitu uji simultan atau F dengan uji parsial atau uji T, yang dimana uji F ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan CSR, rasio aktivitas dan struktur kepemilikan itu secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang uji parsial, yang dimana itu digunakan untuk menguji apakah secara parsial CSR, rasio aktivitas dan struktur kepemilikan yang terdapat di dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan atau ROA dan ROE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.